Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Randa dengan NIM 20044111060 dari kelas 3D Informatika. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar sistem informasi geografi beserta dengan contohnya. Sistem informasi geografi. Sistem adalah sekumpulan objek atau ide yang berhubungan untuk mencapai tujuan bersama. Informasi adalah semua data dan fakta yang dikelola menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi penerimanya. Geografi adalah ilmu yang mempelajari segala aktivitas manusia dan alam serta interaksi di antara keduanya melalui perspektif ruang hingga terbentuk pola ruang tertentu. Jadi, bisa disimpulkan bahwa sistem informasi geografi merupakan sistem informasi berbasis komputer yang digunakan untuk mengolah, menganalisis, mengintegrasikan, menyimpan, dan menampilkan data informasi berbasis geografis. Adapun menurut beberapa pakar, ada beberapa pengertian sistem informasi geografi. Yang pertama, sistem informasi geografi adalah sistem yang terdiri atas perangkat keras, perangkat lunak, dan data manusia, organisasi, dan lembaga yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, dan menyebarkan informasi-informasi mengenai daerah-daerah di permukaan bumi. Yang kedua, sistem informasi geografi adalah sistem komputer yang digunakan untuk mengumpulkan, memeriksa, mengintegrasi, dan menganalisis informasi-informasi yang berhubungan dengan permukaan bumi. Yang ketiga, sistem informasi geografi adalah teknologi informasi yang dapat menganalisis, menyimpan, dan menampilkan baik data spesial maupun non-spesial. Yang keempat, sistem informasi geografi adalah sistem komputer yang digunakan untuk memasukkan atau capturing, menyimpan, memeriksa, mengintegrasikan, memanipulasi, menganalisis, dan menampilkan data-data yang berhubungan dengan posisi-posisi di permukaan bumi. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi geografi adalah sistem berbasis komputer yang digunakan untuk menyimpan, memanipulasi, dan menganalisis informasi geografis. Adapun komponen-komponen sistem informasi geografi yaitu sistem informasi geografi dibentuk oleh komponen-komponen yang saling terkait. Terdapat 3 komponen penting dalam sistem informasi geografi yaitu yang pertama, perangkat keras atau hardware. Perangkat keras ini berupa perlengkapan yang mendukung kerja sistem informasi geografi seperti CPU, monitor, printer, digitizer, scanner, plotter, CD-ROM, VDU, dan flash disk. Bagian-bagian perangkat keras beserta fungsinya yaitu yang pertama, CPU atau Central Processing Unit, perangkat utama komputer untuk pemrosesan semua instruksi dan program. Yang kedua, VDU atau Visual Display Unit, komponen yang digunakan sebagai layar monitor untuk menampilkan hasil pemrosesan CPU. Yang ketiga, Disk Drive, bagian CPU untuk menghidupkan suatu program. Yang keempat, Tape Drive, bagian dari CPU yang menyimpan data hasil pemrosesan. Yang kelima, Digitizer, alat untuk mengubah data teristris menjadi data digital atau digitasi. Yang keenam, Printer, alat untuk mencetak data maupun peta dalam ukuran relatif kecil. Yang ketujuh, Plotter, berfungsi sebagai printer, digunakan untuk mencetak peta tetapi keluarannya lebih lebar. Kemudian yang kedua, perangkat lunak atau software. Perangkat lunak atau software yaitu komponen sistem informasi geografi yang berupa program-program pendukung kerja sistem informasi geografi seperti input data, proses data, dan output data. Contoh perangkat lunak dari sistem informasi geografi adalah program kerja seperti QGIS, ArcView, dan ArcGIS.
Kemudian yang terakhir, yang ketiga, manusia atau user atau brainware. Manusia sebagai pengguna atau brainware yaitu pelaksana yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, proses, analisis, dan publikasi data geografis. Komponen brainware lah yang mengolah data hasil lapangan untuk selanjutnya diproses atau didigitasi menjadi sebuah peta yang dapat digunakan untuk keperluan tertentu sesuai dengan fungsinya. Kemudian analisis data sistem informasi geografi. Analisis sistem informasi geografi dapat dilakukan dengan berbagai cara sesuai dengan kebutuhan pengguna data seperti analisis klarifikasi, overlay, networking, buffering, dan 3 dimensi. Yang pertama, analisis klarifikasi. Analisis klarifikasi adalah suatu proses mengelompokkan data ke ruangan atau spasial. Contohnya, dalam klasifikasi pola tata guna lahan untuk permukiman, pertanian, perkebunan, atau hutan berdasarkan analisis data. Yang kedua, analisis overlay. Analisis overlay adalah proses untuk menganalisis dan mengintegrasikan atau tumpang tindih dua atau lebih data ke ruangan yang berbeda. Contohnya, dalam analisis daerah rawan erosi dengan menggabungkan data ketinggian, jenis tanah, dan kadar air. Yang ketiga, analisis networking. Analisis ini bertitik tolak pada jaringan yang terdiri dari garis-garis dan titik-titik yang saling terhubung. Analisis networking seringkali dipakai dalam sistem jaringan telepon, kabel listrik, pipa minyak atau gas, maupun pipa air minum atau saluran pembuangan. Yang keempat, analisis buffering. Analisis ini menghasilkan penyangga berbentuk lingkaran atau poligon yang meliputi suatu objek sebagai pusatnya. Dengan menggunakan analisis buffering, kita bisa mengetahui berapa parameter objek dan luas wilayahnya. Yang kelima, analisis 3 dimensi. Analisis ini digunakan untuk memudahkan pemahaman karena data divisualisasikan dalam bentuk 3 dimensi. Penerapannya bisa digunakan untuk menganalisis daerah yang rawan terkena bencana. Adapun tahapan-tahapan kerja sistem informasi geografi. Sebagai sebuah sistem, tahapan kerja sistem informasi geografi meliputi yang pertama, tahap masukan atau input. Tahap pertama dalam tahapan kerja sistem informasi geografi adalah tahap masukan atau input. Tahapan input ini terdiri dari sumber data dan proses memasukkan data. Sumber data. Data-data tersebut bersumber dari yang pertama, data penginderaan jauh seperti citra, baik citra foto maupun citra non-foto, data foto udara, dan citra satelit. Yang kedua, data teristris atau data dari lapangan seperti data pH tanah, salinitas air, curah hujan, persebaran penduduk, data pasien positif COVID, dan lain sebagainya. Data teristris ini bisa disajikan dalam bentuk peta, tabel, grafik, atau hasil perhitungan saja. Yang ketiga, data peta biasanya sudah dalam bentuk peta digital. Ada data spasial sungai, jalan, tata guna lahan, dan lain sebagainya. Kemudian tinggal input saja sesuai dengan keperluan pembuatan. Proses pemasukan data. Setelah data yang dibutuhkan terkumpul, langsung saja dimasukkan ke dalam aplikasi sistem informasi geografi. Ada dua jenis data yang bisa diinput dalam sistem informasi geografi, yaitu yang pertama, data spasial. Data spasial adalah data atau informasi yang memiliki referensi atau koordinat geografis. Cara memasukkan data spasial ke dalam sistem informasi geografi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu digitasi dan penyaman. Yang kedua, data atribut. Data atribut adalah data yang memberikan penjelasan mengenai setiap objek, fenomena,
atau informasi yang ada di permukaan bumi. Data atribut suatu objek dapat berupa data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data hasil pengamatan yang dinyatakan dalam bentuk deskriptif yang diperoleh dari pengisian angket, wawancara, dan tanya jawab. Data kualitatif contohnya peta tata guna lahan seperti data permukiman, sawah, kawasan industri, tegalan, dan lain sebagainya. Sedangkan data kuantitatif adalah data hasil pengamatan yang dinyatakan dalam bilangan. Data kuantitatif berfungsi untuk memperlihatkan perbedaan nilai objek. Yang ketiga, tahap pengolahan. Setelah mengumpulkan data-data dari berbagai sumber dan data tersebut sudah kita input pada sistem informasi geografi, barulah kita memulai tahap pengolahan data. Tahap pengolahan data ini meliputi manipulasi dan analisis data seperti membuat basis data baru, menghapus basis data, mengedit data, mengisi dan menyisipkan data ke dalam tabel. Yang keempat, tahap keluaran atau output. Setelah peta rupa bumi sudah selesai, maka sudah bisa langsung menyajikannya. Penyajian data sistem informasi geografis dapat dilakukan dalam 3 bentuk, yaitu hard copy, soft copy, dan bentuk elektron. Fungsi sistem informasi geografi. Sistem informasi geografi memiliki banyak sekali manfaat, diantaranya yaitu yang pertama, sistem informasi geografi untuk inventarisasi sumber daya alam. Singkatnya, manfaat sistem informasi geografi untuk inventarisasi sumber daya alam adalah sebagai berikut. 1. Untuk mengetahui persebaran berbagai sumber daya alam, misalnya minyak bumi, batu bara, emas, besi, dan barang tambang lainnya. 2. Untuk mengetahui kawasan lahan potensial dan lahan kritis. 3. Untuk mengetahui kawasan lahan pertanian dan perkebunan. 4. Untuk mengetahui perubahan penggunaan lahan. Yang kelima, untuk memantau daerah pasang surut guna mengembangkan lokasi pertanian atau kepentingan lain. 6. Untuk memetakan kesuburan tanah yang diperlukan dalam usaha pertanian. Yang kedua, sistem informasi geografi untuk perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan dengan memanfaatkan sistem informasi geografi dapat dilakukan melalui analisis peta-peta tematik. Dengan analisis ini, kita dapat mengetahui kemampuan lahan. Sebagai contoh, perencanaan pembangunan terminal bus dapat memanfaatkan peta jaringan jalan, peta tata guna lahan, peta kepadatan penduduk, peta trayek angkutan, maupun peta harga tanah. Yang ketiga, sistem informasi geografi untuk perencanaan ruang. Sistem informasi geografi bermanfaat sekali untuk perencanaan suatu wilayah, pendataan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dan pembangunan menggunakan sistem informasi geografi. Sistem informasi geografi juga digunakan untuk mengetahui persebaran penduduk, persebaran penggunaan lahan, baik untuk pengembangan permukiman penduduk, kawasan industri, sekolah, maupun rumah sakit. Seluruhnya juga menggunakan sistem informasi geografi. Yang keempat, sistem informasi geografi untuk perencanaan transportasi. Dalam bidang transportasi, pemetaan sistem informasi geografi digunakan untuk inventarisasi jaringan transportasi publik, kesesuaian rute alternatif, perencanaan perluasan sistem jaringan jalan, serta analisis kawasan rawan kemacetan dan kecelakaan. Yang kelima, sistem informasi geografi untuk mitigasi bencana. Sistem informasi geografi dalam mitigasi bencana
dapat digunakan untuk menentukan wilayah yang menjadi prioritas utama penanggulangan bencana. Sistem informasi geografi juga digunakan untuk mengidentifikasi sumber bencana, menentukan lokasi sebagai tempat evakuasi, mengidentifikasi luas area yang terkena bencana, dan lain sebagainya.